Alhamdulillah. Sebenarnya banyak banget adegan yang belum pernah aku perankan sebelumnya, yang tidak bisa aku sebut juga karena takut spoiler. Tapi menurut aku sejauh aku masuk ke dunia peran, ini peran terberat aku yang membutuhkan banyak energi secara fisik dan emosional. Sempat apa ya, banyak banget adegannya kayak takut. Sebenarnya safety-nya sangat amat aman, cuman kadang-kadang kayak pergerakannya ada yang miss atau mungkin kurang tepat, jadi ada beberapa kayak luka-luka lah, blackout lah, banyak lah pokoknya kejadian-kejadian yang seru banget selama di lokasi. Ya, seperti Mas Tata tadi bilang, di balik ini banyak orang-orang yang expert di bidangnya. Nah, itu membuat roh kita sebagai aktor tuh tambah lagi, bangun lagi. Jadi kita nggak kenal capek, nggak kenal, makanya Devanoe sampai pakai metode dia nggak tidur segala macam. Kita juga habis-habisan di situ. Jadi semuanya merasa menyenangkan. Bahkan kita sempat mandi di set, Oh, mandi di iya. lokasi maksudnya. Iya, Mandi mandi di lokasi. Jadi waktu itu adegannya panjang, dari siang sampai malam. Itu satu scene ya? Satu scene. Itu bahkan belum satu scene, kayak Iya. separuh scene-nya gitu. Habis itu karena harus balik ke apa ya, ke awal, kayak harus bersih lagi, akhirnya kita mandi cepet-cepet banget. Itu berapa lama tuh, cuma 10 menitan mandi keramas, make up lagi, terus akhirnya syuting lagi gitu. Jadi sehektik itu sih kurang lebih di lokasi. Tapi kalau berdua ini film horor pertama, Mika juga ya? Pertama. Yes, aku Ada pertama pressure gak sih akhirnya, takutnya di orang kan mungkin kalau horor kayaknya emang kayak Kak Ratu udah ada cap sendiri, kok kan jadi ada pressure gak sih sama masyarakat nantinya? Sangat. Iya, lumayan karena challenging juga, tapi ya gara-gara persiapan kita juga matang, jadi kita dari trailer tadi kita cukup pede. Cukup sangat bangga. Iya, bangga banget. Sangat bangga. Apa mungkin kepikiran orang nantinya kayak ya udah ini cocok nih horor, jadi dapat horor mulu nantinya kira-kira? Gak apa-apa sih, aku senang banget, jujur aku senang banget main film horor, terlepas dari apapun yang dibutuhkan, aku senang banget, apalagi disupport dengan teman-teman yang luar biasa, tim yang luar biasa juga. Aku senang banget, dan aku kalau diajak lagi aku tidak akan ragu kayak ayo gitu. Gak apa-apa kalau horor lagi, gak apa-apa. Sebenarnya dari kecil banget, jadi jadwal di rumah aku tuh selalu sama. Kalau misalnya jadi pulang sekolah, makan malam bareng, itu cerita-cerita kayak kegiatan di sekolah, di kerja, ada apa, terus setelah itu sholat, segala macam. Terus jam 8 itu waktunya kita nonton film bareng. Jadi di tengah tuh semuanya, kakak, adik aku, papa, mama berlima selalu nonton film horor yang berganti. Bahkan dulu DVD kan zamannya, jadi kita sewa atau beli DVD gitu, tiap hari kita pilih, kayak aku pilih apa, kakakku pilih apa gitu, terus di rolling tiap harinya. Jadi kita selalu nonton film horor, bahkan sampai sekarang nobar. Bahkan semalam aku nonton film horor bareng sama mamaku. Jadi masih rutinitas itu masih jalan sampai sekarang, meskipun papaku di mana, kakakku di mana, karena kuliah dan kerjanya beda-beda. Cuman sampai sekarang masih jalan, dan begitu aku dapet tawaran, mereka sangat amat excited, tidak kalah excited sama aku. Film favorit aku Malam Pencabut Nyawa. Iya, itu benar. Benar, jadi jangan lupa nonton. Kita lokasi full syuting kita di Yogyakarta. Yes, bahkan banyak banget melibatkan aktor-aktor dari Jogja juga. Mungkin punya pengalaman mistis di lokasi kah selama proses syuting berlangsung atau seperti apa? Aku jawab kakak dulu karena jawabnya cepat, kita cuma nggak sampai sebulan ya, 25 harian. 25 hari. Tadi apakah, maaf? Pengalaman mistis mungkin sama di lokasi ada nggak? Kayak Paling yang itu ceritain yang. tapi nggak ada yang gimana-gimana sih Iya. sebenarnya, Kak. Cuman waktu itu sempat ngerasa, jadi waktu itu adegannya itu aku sama Tirta, kebetulan lagi berdua, Wulan sama Tirta. Itu udah jam 1-2 pagi ya. Jam 2 pagi, terus memang aku lagi kotor, lagi ada tamu bulanan itu. Terus kita di lokasi yang ini TPA, tempat pembuangan akhir yang gede banget. Terus di sininya danau yang gede banget juga. Terus di sini kuburan. Jadi itu kayak satu kotak itu banyak banget tempat serem, terus ada pohon-pohon yang gede banget segala macam. Terus kita tuh adegannya dari belakang berdua. Nah, di syutingnya itu dari depan. Jadi tim-tim kameramen segala macam, Mas Tata juga di depan jauh banget tuh. Kita di belakang naik motor, terus tiba-tiba cuman kayak gitu doang, pusing, mual. Terus itu dikasih minum, didoain, terus sudah selesai. Jadi nggak ada yang gimana-gimana sih sebenarnya. Ya, sebenarnya kita bertiga tuh memang sudah sering main, teman nongkrong juga. Jadi begitu kita dapet tawaran, kita senang banget. Bahkan kita tiap malam kayak telepon, apalagi begitu tahu melibatkan banyak orang, ada Kak Ratu, ada Om Kiki Narendra juga. Kita malam itu telepon kayak gimana nih kita sama senior, apalagi kita baru banget main film horor kan, jadi makin takut.
Tapi alhamdulillah gampang banget ngebangunnya karena nggak perlu gimana gampang banget kayak secara otomatis aja jadi. Karena ada acting coach juga segala macam, jadi kita juga sering bersamaan gitu. Terus kayak sebenarnya yang paling penting tuh aku tahu Devano lebih dalam, aku tahu Kesha lebih dalam. Kemudian aku masuk ke karakternya. Oh aku sudah kenal Devano, baru aku bakal kenal Respati ini seperti ini ternyata karakternya. Oh, perbedaan antara Devano dan Respati, baru kita nge-build karakter sama-sama. Begitu juga dengan Kesha ini seperti ini orangnya, tapi Wulan seperti ini. Jadi banyak korelasi itu yang akhirnya saling menyeimbangkan, saling melengkapi kita. Terus berguna banget untuk kita di set, di lokasi, dan untuk syuting. Jadi mungkin perbedaannya lebih ke kalau Kesha, Mika, dan Devano memang sudah berteman sejak lama, sudah sering main juga. Cuman mungkin gimana caranya kita membangun roh yang baru tapi dengan wujud yang sama kan. Cuman isinya aku, Wulan, Tirta, sama Respati. Jadi begitu sih gimana caranya kayak kalau Respati gini, berarti Wulan kayak gini. Pertemanan kan selalu gitu kan, selalu ada yang ini misalnya gampang naik, yang ini yang sabar kayak gitu kan. Itu melengkapinya kayak gitu sih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Waktu sekitar 24 hari syuting. Lalu kemudian kalau kita bicara praproduksinya juga lumayan panjang, hampir 2 bulan, tapi proses developnya sekitar setengah tahun gitu. Dan memang masing-masing proses itu memiliki semua tantangan sendiri-sendiri, karena memang dari sejak penulisan naskah itu saya terlibat, dan apapun film yang saya bikin saya memang selalu terlibat di proses development naskahnya. Lalu kemudian di proses perannya memang karena di sini ada banyak hal yang sangat kompleks, sangat rumit secara teknis gitu, karena kita menciptakan banyak situasi, kita menciptakan sebuah alam versi kita sendiri yang kemudian kita harus bikin di banyak tempat, di banyak lokasi, sehingga itu memang sangat menguras energi dan pikiran gitu. Jadi secara persiapan memang harus benar-benar sangat matang sekali buat desain ruangnya, desain alam mimpinya, desain dunia yang mau kita jelajahi seperti apa gitu. Lalu kemudian kerumitan yang lain adalah karena memang secara teknis banyak sekali adegan-adegan yang membutuhkan teknis tingkat tinggi, yang tentu saja itu harus benar-benar disiapkan sangat matang oleh kita, yang kemudian diperagakan oleh para pemain gitu. Makanya kemudian memang dari awal para pemain kita kasih kita kasih pondasi, kita kasih gerakan-gerakan yang memang bagaimana dalam posisi aman, bagaimana kemudian action secara aman, karena memang banyak sekali resiko-resiko yang muncul di dalam produksi yang kita bikin ini gitu. Karena memang nantinya kalau kalian melihat itu akan banyak sekali keseruan-keseruan yang mungkin akan menjadi hiburan yang baru bagi teman-teman sih. Jadi kami berusaha sekeras mungkin untuk kami persembahkan sesuatu yang ya mungkin katakanlah bisa dibilang baru bagi film Indonesia ini gitu. Banyak sekali kalau kita aku mau geser sedikit biar teman-teman yang di sebelah sana bisa maaf ya teman-teman. Kalau ngomongin soal setnya ada banyak sekali, tapi memang kalau ngomongin bocoran, kita menciptakan sebuah hutan dan kita menciptakan sebuah alam yang memang tidak terbatas lah, kira-kira seperti itulah. Mungkin nanti bisa disaksikan lebih jelas di filmnya gitu. Pastinya sebenarnya kan memang yang menjadi tantangan di film Malam Mencabut Nyawa ini sebenarnya satu pemilihan judul, karena memang kalau kita bicara soal bukunya sendiri memang bahwa ini bukunya sifatnya fantasi, horor fantasi, tapi kemudian memang bagaimana kita coba menurunkan itu menjadi sesuatu yang grounded, sesuatu yang dekat dengan masyarakat. Maka juga pemilihan judulnya pun Malam Mencabut Nyawa itu adalah sesuatu yang memang dikenal sama audiens gitu. Artinya kita sangat berharap bahwa memang film ini bisa masuk ke area pasar ABCD gitu. Jadi segmentasinya memang segmentasi yang benar-benar dari kota sampai ke kota-kota kecil, bahkan sampai ke pedesaan. Itu harapan utama kita. Makanya kemudian itu jadi tantangan terbesar kita, bagaimana kita bisa membumikan cerita ini, tapi kemudian dalam satu waktu yang sama kita berusaha untuk ini bisa kemudian dikenali oleh audiens internasional gitu. Karena memang market yang coba kita tujukan memang selain ngomongin Indonesia juga market internasional. Jadi memang ada hal-hal yang harus kemudian disesuaikan agar target marketnya sampai gitu. Itu harapan kami. Tentu saja film ini akan ditonton oleh penonton sebanyak-banyaknya tanpa membedakan kelas ekonomi mereka masing-masing gitu.
Ya. Ini apa yang dikonfirmasi? Ya, itu bagian dari interpretasi teman-teman kreatif semua ya. Artinya ketika kemudian saya mempresentasikan sebelum saya memulai proyek kan saya selalu mempunyai ide kreatif. Yang saya punya ide kreatif itu akan berisi dari acuan kreatif apa yang saya bayangkan di kepala saya, yang kemudian tentu saja harus bisa saya komunikasikan ke teman-teman produksi, teman-teman kreatif. Nah, dari materi yang saya punya, yang kemudian materi itu saya kemudian presentasikan ke semua teman-teman kreatif, maka dari production designer, dari director fotografi, dari art director, lalu kemudian dari wardrobe, semuanya, makeup visual effect, semuanya punya interpretasi mereka masing-masing atas gagasan yang saya bawa gitu. Nah, dari situ kemudian mereka punya presentasi yang kemudian menajamkan konsep saya gitu. Nah, dari situ kemudian kita mengeksplorasi itu. Ayo kita bikin ini seliar mungkin. Ini kalau kemudian kita bicara soal warna yang biasanya seperti ini, mari kita coba kasih warna yang seperti ini. Ini kalau kita bicara soal alam mimpi yang biasanya kayak gini, mari kita coba alam mimpi yang seperti ini gitu. Jadi memang tawaran-tawarnya justru itu yang menggenapi ide awalnya gitu. Itu jadi menarik sih gitu. Jadi memang ya karena saya punya teman-teman produksi kreatif yang benar-benar mendukung saya 100%, yaitu kemudian kita coba push sampai ke limit terakhir kita yang kita punya gitu. Kategorinya berapa tahun sih Mas? LCV? Kategorinya kalau sampai saat ini belum ada ini sih. Oh, belum masuk ke LSF ya, Kak? Ya, masih on progress kayaknya.